94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kala kita lihat sepasang merpati terbang lepas bebas tepat di hadapan. Lalu kau bertanya, kapan kita bagai mereka? Lepas bebas ke ujung dunia. Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain? Roda bahagia terpancar dari anggukan saat ku pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain? Rona bahagia terpancar dari anggukan saat ku pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Saat ku pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Ku miliki kamu untuk bahagia. Ku hidup denganmu bukan untuk sesaat. Itulah ikrar berdua. Oh, oh. Saling memberi, saling menerima, saling mengerti dan saling menjaga biar tak ada luka. Oh, cinta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kiprah Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kiprah Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada, khususnya Anda pecinta acara Kiprah Desa. Bersama saya Arfan Yusri, malam hari ini menyapa Anda kembali di Pro 1 RRI Makassar, edisi Rabu 26 Januari 2022 ini. Dan saya tidak sendiri di kesempatan malam hari ini. Kita akan bersama Anda tentunya dengan topik-topik yang menarik untuk kita share di ruang dengar Anda semuanya. Ya, ini terkait strategi pengelolaan kelompok tani hutan melalui 3K. Nah, kali ini saya akan berbincang bersama narasumber saya, ada Bapak Mahmud Eshud MSI, ya, dan juga ada Ibu Herawati Eshud. Mereka adalah ini penyuluh kehutanan madya dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, saya menyapa Pak Mahmud Eshud MSI dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa nih saya panggil Pak Mahmud aja Pak ya. Siap. Ya, apa kabar ini Pak Mahmud? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Herawati Eshud, ya. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Kali pertama nih bergabung di Kiprah Desa ya. Iya. Baik, malam hari ini kita membahas terkait strategi pengelolaan kelompok tani hutan melalui 3K. Mungkin bagi Anda pendengar yang menyimak juga siaran kami ini melalui fanpage kami di Facebook ya, di Pro 1 RRI Makassar, dan juga di kanal YouTube kami RRI Makassar. Bila mana ada pertanyaan ya seputar topik kita terkait pengelolaan kelompok tani hutan ini, ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa disematkan di kolom komentar nanti ya. Kemudian juga di WhatsApp kami 082133339440, dan juga line interaktif kalau boleh Anda ingin langsung bertanya bersama narasumber kita. Tapi kita akan dengarkan dulu penjelasan beliau-beliau ini terkait apa sih sebenarnya nih strategi pengelolaan kelompok tani hutan melalui program 3K. Nah, siapa nih? Pak Mahmud mungkin atau Ibu Hera yang akan menjelaskan nih apa ini 3K ini? Baik Mas. 3K itu merupakan strategi pengelolaan kelompok tani hutan, terdiri dari 3, yaitu kelola usaha, kelola kelembagaan, dan kelola kawasan. Usaha, lembaga, dan kawasan. Iya. Nah, di ketiga-tiganya itu memiliki tujuan dan fungsi masing-masing, dan mungkin nanti bisa dibantu sama Pak Mahmud untuk menjelaskan ketiga-tiganya itu apa saja sih, dari kelola kawasan itu seperti apa, kelola kelembagaannya itu seperti apa, dan kelola usaha sendiri itu seperti apa. Baik, tapi kita sebelum ke pembahasan terkait 3K ini menjadi hal yang dasar ya bagi para petani untuk mengetahui atau mungkin persyaratan apa nih yang ini langkah awal kah, atau untuk mengetahui 3K ini yang menjadi dasar untuk para petani? Sebenarnya ini bukan langkah awal, tapi ini merupakan kalau misalnya kelompok taninya sudah terbentuk, nah ini untuk pengelolaan KTH-nya itu kita butuh yang 3K ini. Untuk pengelolaannya lebih lanjut harus mengerti dan paham dulu 3K nih. Nah, saya juga pengen tahu nih Pak, 3K itu apa nih? Lebih lanjut usaha, lembaga, dan kawasan ini. Mencakup apa saja Pak? Baik, silakan, 3K ini sebenarnya satu strategi yang dilakukan di tingkat kelompok tani hutan, di mana kelola pertama adalah kelola kelembagaan. Bagaimana
kelompok tani ini punya legal standing, bagaimana dia berkelompok dengan baik agar dia bisa mengelola aset kawasan yang ada. Yang kedua, kelola kawasan, bagaimana kawasan itu dimanfaatkan oleh kelompok tani. Jadi dia tidak hanya menebang saja, tetapi dia memanfaatkan dengan baik, efisien dengan pola-pola tanam tertentu. Yang ketiga adalah kelola usaha. Jadi kita ada 3 kelola, makanya itu dikenal 3 kelola. Jadi bagaimana dia legal standingnya melalui kelola kelembagaan, kelola kawasan bagaimana memanfaatkan kawasan hutan, baik di kawasan hutan lindung maupun produksi. Yang ketiga bagaimana kelola usaha itu. Nah, itu yang dikenal dengan 3K. Jadi saya mungkin sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita mengelola kelola kelembagaan. Nah, ini. Yang pertama dalam kelola kelembagaan ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyusun dan mengembangkan struktur organisasi KTH. Nah, ini banyak kelompok yang sudah terbentuk melalui pembentukan kelompok tani yang difasilitasi oleh penyuluh, LSM dan sebagainya. Ini tidak menyusun ini. Yang kedua adalah pembagian tugas, peran dan tanggung jawab daripada pengurus itu, baik itu ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Yang ketiga adalah menyusun dan internalisasi daripada aturan kelompok agar dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian yang keempat adalah menyusun kelengkapan administrasi kelompok. Ini yang banyak menjadi kelemahan daripada kelompok tani kita, karena dia tidak menyiapkan buku tamu, buku administrasi dan papan nama kelompok. Jadi kalau orang Makassar bilang dulu kelompok tani, ya takutnya dia jadi kelompok tania. Kelompok tania yang tidak punya apa-apa gitu ya. Baik. Yang kelima adalah pengembangan manajemen kelompok tani melalui pembelajaran bersama. Jadi mereka harus belajar bersama bagaimana budidaya dan sebagainya. Kemudian yang keenam, pembentukan kader dan regenerasi kepemimpinan dalam kelompok. Ini juga jadi masalah. Kenapa? Karena regenerasi ini yang tidak sering terjadi. Putus di situ ya. Ketuanya itu terus sampai dia wafat. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh, menumbuhkan kebangkitan, mengembangkan semangat kekeluargaan, kerjasama, partisipasi dan keswadaan. Ini penting sekali karena mereka harus mengelola kelompok itu dengan baik secara kekeluargaan. Jadi terbangun silaturahmi yang baik, kemudian membangun keswadayaan. Ini yang jadi berat bagi mereka. Ini yang kurang dari kelembagaan itu. Yang berat semua nih Pak. Iya Pak. Nah, kemudian yang ke-8 adalah dia memperkuat rasa tanggung jawab. Kalau kita di kehutanan itu Pak, kita perlu tanggung jawab terhadap hutan. Bagaimana kita menjaga hutan ini? Karena dengan adanya hutan, hujan yang datang itu dia bisa melalui pohon itu masuk ke dalam tanah dan nanti dia keluar ketika musim kemarau. Makanya dibilang kalau musim kemarau ada mata air dan sebagainya. Itu dari hutan. Yang ke-9, meminimalisasi konflik internal dan eksternal. Biasa karena tidak ada pertemuan, tidak saling kenal. Jadi di internal mereka sendiri dia sering bertengkar karena tidak ada terbangun silaturahmi dan pertemuan itu. Nah, kemudian eksternalnya adalah mereka tidak berkomunikasi antar kelompok ini. Nah, ini perlu dibangun karena mereka petani, kekuatannya adalah persatuan dan kerjasama. Kemudian yang ke-10, meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Artinya kelompok yang ada itu punya kepedulian dengan masyarakat yang berada di sekitarnya. Kan masyarakat di sekitar itu kan rata-rata sama dengan mereka, rata-rata mereka tidak mampu, tidak ada pengetahuan. Nah, kepedulian itu yang diajak dia sehingga bisa berbaur. Kemudian yang ke-9, mengembangkan kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok masyarakat sekitar. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan itu masyarakat sekitar merasakan bahwa ada kegiatan pelatihan dan sebagai peningkatan SDM dan dari sisi pemanfaatan kawasan itu. Kemudian yang terakhir, melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal. Jadi kalau di kehutanan kelompok itu bikin aturan internal lokal, ada budaya-budaya lokal. Misalnya kalau dia melahirkan anaknya ditanamkan 10 pohon bermanfaat. Begitu ya. Ya, untuk sesi kedua mungkin Bu Hera bisa kita berbagi untuk kelola kawasan. Kalau Pak Mahmud tadi ini ya, yang susah-susah nih. Mungkin Bu Hera yang mungkin gampang-gampangnya itu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu kelola kawasan terhadap kelompok tani yang sudah terbentuk.
Yang pertama itu meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota kelompok tentang batas-batas wilayah, kelola dan batas kawasan hutan yang ada di sekitar lokasi wilayah KTH tersebut. Terus yang kedua itu memfasilitasi penataan dan pemetaan wilayah kelola kelompok tani hutan secara partisipatif. Kita bantu untuk misalnya fasilitasi tata batasnya sampai di mana, agar tidak ada saling klaim sengketa gitu ya. Seperti itu, iya. Dan yang ketiga itu memfasilitasi kelompok tani hutan dalam mengidentifikasi potensi yang ada di wilayahnya. Misalnya apa sih yang ada di sini yang bisa dikembangkan itu seperti apa? Misalnya apakah itu ada hasil hutan bukan kayu misalnya, yang mungkin bisa digali potensinya. Nah, seperti itu. Yang kelima itu memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam menyusun rencana pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensinya. Yang keenam sendiri itu mendorong dan mendampingi kelompok tani hutan dalam meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan. Nah, yang ini kadang kita semua masyarakat sudah paham, tahu, tapi dalam melaksanakannya itu kadang mengaplikasikan. Makanya dibutuhkan pendampingan agar betul-betul masyarakat itu tahu dan mau melakukan sadar peduli tentang kelestarian hutan itu sendiri. Jadi para kelompok tani ini bukan hanya diberikan atau dibukakan tempat, media begitu ya, tapi diajarkan, dibina, berorganisasi bagaimana mengembangkan potensi yang ada. Nah, tentunya setiap tempat begitu ya, atau mungkin posisi dari petani hutan ini untuk mengelola hutan ini berbeda-beda potensinya. Bagaimana para penyuluh ini memberikan kepada para petani ini keyakinan begitu ya, bahwa kadang mungkin ada enggak, di sini cocoknya ini. Sementara dari penyuluh sudah mempelajari bahwa ini cocoknya yang ini yang dikembangkan di sini. Kadang terbentuk bentrok atau mungkin ketidaksevisian begitu nggak nih Pak Mahmud? Iya, sering terjadi seperti sering itu. Ya? Karena biasanya kan berdasarkan nenek moyang dari nenek moyang kan sering tanamnya begini, akhirnya ikut dari itu terus terus. Nah, kadang kita caranya kita berikan contoh yang sudah nyata, sudah misalnya di daerah ini dia berhasil di daerah A dia berhasil melakukan pengembangan untuk misalnya untuk hasil hutan bukan kayu, misalnya jamur, dia bisa budidayakan sehingga kampung itu terkenal menjadi kampung jamur misalnya, seperti itu. Dengan melihat apa yang dicontohkan sama daerah A, akhirnya dia ada motivasi untuk mengembangkan juga potensi yang ada di wilayahnya itu, seperti itu Pak. Jadi memang benar, biasa terkadang terjadi seperti itu Pak Arfan. Jadi kalau hal itu terjadi, biasanya kita mengajak kelompok tani hutan itu untuk mengadakan sekolah lapang langsung ke kelompok di lahan itu pada komoditi itu. Kemudian kita juga mengadakan studi banding, misalnya dekat-dekat itu yang sama dengan itu. Yang tadi sudah jalan. Yang jalan itu dan sukses, kita bawa ke sana. Mungkin kalau tidak punya modal yang cukup besar, mungkin sedikit dua orang digandeng motor. Itu polanya, dan kemudian setelah itu cakrawala pikirnya, mindsetnya juga masing-masing. Kemudian dia dilakukan juga mungkin pelatihan
setelah pulang itu dipraktekkan misalnya. Kalau misalnya dia mau hal-hal itu. Nah, nanti juga kalau sudah dia mendapatkan informasi itu, maka kita pertemuan lagi. Nah, yang lemah di tingkat kelompok tani kita ini di situ tadi, dia ya dari turun temurun ilmunya itu aja terus. Nah, sekarang ini sudah kemudian kita ubah dengan mengadakan sekolah lapang, praktek lapang di masyarakat melalui penyuluhan. Oh, teknik begini ya, diperlihatkan. Yang turun terjun itu para penyuluh semua. Ya. Penyuluh itu juga memang dibekali dengan ilmu teknis, budidaya tanaman dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan oleh penyuluh-penyuluh kita di Sulawesi Selatan. Baik. Untuk Anda pendengar dimanapun berada juga yang mau bergabung, ada komentar juga mungkin boleh silakan di 082133339440. Mungkin mau bertanya sama Pak Mahmud atau Ibu Herawati nih soal pengelolaan kelompok tani hutan melalui 3K ini. Ini 3K terkait usaha, kelembagaan dan juga kawasan ini rupanya beranak pinang nih ke bawah nih, langkah-langkahnya cukup panjang. Makanya tadi saya bilang Pak Mahmud menjelaskan yang susah-susah nih yang dihadapi, yang mungkin para kelompok tani juga sulit memahami begitu, atau mungkin tidak serta-merta langsung bisa menerima begitu Pak ya, tadi kendala-kendalanya. Nah, kalau di tahun 2022 ini mungkin ada nggak dari program dari untuk kelompok tani hutan ini melalui 3K ini pengembangannya seperti apa ke depannya, atau mungkin ada inovasi lagi nih Pak dari Dinas Kehutanan bagaimana sebenarnya untuk menghadapi yang kemarin-kemarin kendala-kendala yang ada, atau mungkin mengembangkan lagi nih potensinya biar lebih cepat terasa begitu kepada para petani. Iya, saya sedikit lanjutkan saja dari kelola usaha tadi. Kalau Bu Hera tadi sudah ngambil kelola kawasan, bagaimana kawasan itu dimanfaatkan kawasan lindung dan kawasan hutan produksi, maka kelola usaha ini yang penting Pak, karena ini daya tariknya cukup baik karena berhubungan dengan ekonomi. Nah, ini yang menjadi pasar triggernya gitu ya. Ada hasilnya nggak nih Pak Mahmud? Iya, begitu. Mau suruh saya gitu. Jadi kelola usaha itu, jadi kita berupaya nanti memfasilitasi penguatan dan pengembangan usaha. Misalnya kelompok tani sudah terbentuk, ada KUPS-nya. KUPS itu kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, ini disesuaikan dengan komoditi yang ada. Komoditinya. Ya, apakah dia komoditas jambu mente misalnya, atau mungkin kopi, atau mungkin agrosilvopastoral, pengolahan hutan berbasis peternakan. Nah, itu dibuat dan kemudian kita lihat penguatannya itu melalui bagaimana mereka bekerja sama dan mengembangkan. Kita mengembangkan usaha dari tadinya dia petik jual, kita petik olah jual. Misalnya petik kopi biasanya kembali ke zaman dulu ya. Sekarang kita petik olah dibuatkan proposal untuk alat ekonomi produktif pengolahan kopi. Jadi dia olah kopinya baru dia jual. Kalau dia jual misalnya 40.000 per kilo, itu sudah mahal itu Pak. Tapi kalau dia olah jadi kopi bubuk, ya, dia bisa dapat lebih dari 120.000, berarti jauh sekali range-nya. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, memfasilitasi inventarisasi aset kelompok tani. Banyak aset-aset kelompok tani tidak ditahu oleh anggota kelompok. Nanti ditanya ada masalah baru. Nah, ini yang perlu ada buku aset. Jadi aset itu berupa apa Pak? Iya, biasanya berupa alat cangkul ya, kayak begitu, bantuan itu diinvent. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi penyusunan analisis usaha yang tadi kita buat analisisnya agar kita bisa memperoleh nilai yang lebih baik. Kemudian memfasilitasi penguatan modal, ini bisa kita kerjasamakan dengan perbankan atau mungkin dengan pengusaha-pengusaha yang mau join. Misalnya, oke, saya bantu kamu modal untuk ini, nanti kalau panen ke kami. Persoalan petani kita adalah modal. Kemudian yang keenam, memfasilitasi diversifikasi usaha produk kehutanan lainnya. Misalnya di kehutanan itu Pak punya potensi lain, misalnya lebah madu. Kemudian kalau sekarang yang lagi populer ekowisata. Ekowisata itu tidak menjual barang tetapi hanya menjual estetik. Butuh pelayanan dan sebagainya. Kemudian memfasilitasi akses informasi teknologi pemasaran permodalan dengan berbagai pihak. Terkadang kita punya potensi, tapi kita tidak bisa sambungkan ke pasar. Inilah ya peran kita penyuluh yang berputar-putar aja di situ, nggak tahu juga mau kemana. Kan harganya murah, ya. Dia harganya murah, tetapi kalau
dia dapat pasar yang baik, menjadi informasi pasarnya bagus, kemudian produknya juga dilatih untuk dikemas dan sebagainya sehingga bisa diterima oleh pasar. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian saya kira untuk memfasilitasi kegiatan temu usaha, ini yang baru-baru kita lakukan ya Mbak Era ya, dengan kerjasama dengan salah satu UPT Pusat PSKL ya untuk mensponsori pertemuan dengan pengusaha, kemudian pelaku-pelaku usaha untuk pengembangan 3 komoditi, kopi, gula semut dan madu. Itu 3 itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memfasilitasi kelompok tani untuk melakukan MOU. MOU ini tidak mudah karena kita harus lihat bagaimana produk kita, kualitasnya, kemudian ketersediaan produk itu, kesinambungannya ya. Kesinambungannya itu yang perlu. Nah, kalau ini kita bisa lakukan di kelompok tani kita ini, maka saya kira petani-petani kita bisa memperoleh income yang lebih baik. Dia tidak hanya petik jual, tetapi petik olah jual. Tentu ada. Jadi tadi kelola kelembagaan itu bagaimana mereka bekerja di dalam kelompok, bekerja sama. Kemudian ada kelola kawasan, bagaimana kawasan itu dimanfaatkan dengan baik sehingga kawasan ini tidak menghasilkan longsor, tetapi menghasilkan duit karena ada buahnya. Nah, maka itu kita dikembangkan di kehutanan adalah tanaman buah. Pada kawasan lindung tanaman buah saja, tidak ada penebangan di sana. Nah, jadi kita istilahnya kami bagaimana tanaman itu kita tanam, buahnya Bapak ambil, pohonnya simpankan untuk pemerintah, anak cucu kita, sehingga nanti tidak. Sekarang kan bagi alam. Kalau gitu Bapak lihat Pak Arfan lihat sekarang ini kan kawasan hutan rata-rata sudah ditebang, tidak ada. Jadi proses recovery hutan itu agak lambat. Sangat lambat. Proses penebangannya banyak sekali. Nah, ini yang harus kita kembangkan sekarang dengan makanya dulu pemerintah itu dia larang orang. Sekarang justru orang yang di dalam dibina melalui kelola kelembagaannya, berorganisasi, kemudian mereka meminta izin, persetujuan diberikan, kemudian nanti setelah dia dapat persetujuan, maka dia dibina oleh Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Departemen Kehutanan Pusat atau mungkin yang lain. Itu bisa disesuaikan dengan KUPS yang ada. Nah, ini yang oleh kelompok tani kita perlu kita bimbing, beri pemahaman. Yang dia tahu masyarakat kan butuh makan. Rata-rata orang di desa lahannya sudah dijual di kota, dia ke desa kemana? Ke kawasan hutan. Nah, itulah yang sekarang ini kita ada programnya namanya perhutanan sosial. Bu Hera ya, mungkin Bu Hera bisa sedikit memberi definisi perhutanan sosial. Perhutanan sosial ya. Kemudian saya tahan dulu Bu Hera. Iya. Saya mau bacakan dulu ini beberapa komentar yang sudah bergabung ya. Iya. Ada siapa nih? Erni Asis ya. KPH Ajata Parang menyimak juga nih malam hari ini. Oke, KPH Ajata Parang dari mana nih? Baru. Oh, daerah baru. Oke, semangat ini. Kemudian Nawir Mise, 3K itu sangat oke, akan lebih oke jika tumbuh dan berkembang dalam implementasinya melalui semangat 4K. Oh, berarti ditambah nih. Oh, ditambah satu lagi. Tambahnya itu kritis. 4K-nya ini kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif. Oke, ayo KTH bangkit dan berkarya untuk kebermanfaatan. Oke deh, 4K ini yang dititipin Pak ya. Kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian Suliastri Yusuf, mantap Ibu Hera dan Pak Mahmud, jempolnya nih. Ibu Hadijah Alimuddin semangat, dan Said Sidan di Polman dari Pinrang nih, juga monitor nih. Oke, Said Sidan, mungkin ada pertanyaan soal ini yang disampaikan oleh Pak Mahmud dan Ibu Hera, boleh gabung Said Sidan ya. Kemudian di mana nih di fanpage kami juga Anda bisa sana komen di situ ya, di Facebook dan juga di YouTube kami. Baik, Ibu Hera, menyambung tadi penjelasan Pak Mahmud, seperti apa nih pengelolaan ya kelompok tani hutan ini melalui tadi itu yang disambung oleh Pak Mahmud. Yang perhutanan sosial itu. Perhutanan sosial, benar. Nah, pengertian perhutanan sosial sendiri itu yaitu kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial melalui persetujuan pengelolaan hutan desa. Ada 5 nih, pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan adat, dan hutan
dan kemitraan kehutanan pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan hutan konservasi yang sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk mendapatkan untuk mendapatkan persetujuan itu sendiri ada beberapa tahap dan mungkin pernah dijelaskan oleh teman kami yang sebelumnya dari Kindo. Ya, di sini dan kita penyuluh kehutanan ini bagaimana kita bisa membantu pemerintah mensukseskan program pemerintah yang perhutanan sosial ini sendiri. Kita harus benar-benar bagaimana kelompok tani itu menerapkan 3K yang tadi ini agar kelompoknya itu benar-benar sudah bisa yang kan setiap kelompok itu ada kelas-kelas tersendiri dari mulai pemula meningkat agar dia bisa meningkat kelas kelas KTH-nya. Itu penilaiannya untuk meningkat seperti apa sih Ibu? Penilaian meningkat artinya sudah berjalan kah atau? Iya, sudah berjalan. Ada pencapaian-pencapaian yang harus mereka. Iya, ada indikator penilaian tersendirinya untuk penilaian kelas KTH itu sendiri. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, program ini sudah berjalan. Berjalan dengan baik kah atau sangat baik atau baru digenjot lagi nih? Kalau ini sih sudah berjalan. Sudah berjalan. Iya, sudah dengan berjalan baik. dengan baik ya. Tapi memang tidak apa istilahnya ya. Tentunya masih ada yang masih ada yang perlu diperbaiki. Mungkin low. Jadi yang low ini yang harus dipercepat Pak ya. Itu yang tadi yang PR-nya masih cukup banyak gitu. Memang untuk mendukung itu semua dalam rangka mendukung kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan itu kan adalah semua kumpulan petani yang berwarga negara Indonesia, bukan warga asing, yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang mengelola usaha kehutanan. Nah, itu didukung juga oleh proses pendampingan. Jadi ada pendamping yang mendampingi mereka di sana, dan tahun ini kurang lebih 110 pendamping yang mendampingi seluruh wilayah KPH, 16 KPH di Sulawesi Selatan. Dan itu tadi ditekankan untuk 3K itu. Jadi mereka membimbing, membentuk dan mengusulkan dan sebagainya. Ini tugas pokok. Tugas mereka. Tugas pokok utama seorang penyuluh. Jadi dia penyuluh dan pendamping bersama dalam rangka mendorong kelompok-kelompok itu bisa tidak berbenturan dengan hukum. Baik, karena waktu juga ini kembali tidak terasa nih kalau membahas soal tani hutan dan sebagainya nih luar biasa ini Pak, berjam-jam, tapi mungkin kita cut dulu karena waktu juga membatasi. Mungkin ada pesan ini sebelum kita berpisah untuk para petani dan mungkin yang sudah komen di kesempatan malam hari ini di menyimak siaran kita nih Pak Mahmud dan Ibu Hera. Siap, makasih. Saya menghimbau kepada kelompok tani hutan atau kelompok tani yang ada di Sulawesi Selatan. Pertama adalah jaga hutan, karena hutan adalah sumber kehidupan bagi petani. Yang kedua, petani itu pensiunnya adalah tanaman buah. Jadi tanam buah adalah pensiunnya petani. Kalau PNS kan ada pensiunnya Pak. Untuk petani kita tanaman buah itu adalah pensiun mereka. Saya kira itu. Ibu Hera mungkin? Ya, saya cuma menyapa teman-teman yang tadi sudah bergabung. Terima kasih. Dan semangat semuanya. Ya, dan semangat semuanya. Baik, terima kasih juga Pak Mahmud dan juga Ibu Herawati untuk waktunya menyempatkan menyapa para pendengar dimanapun berada, khususnya para petani dimanapun juga ini, para petani milenial juga pun dimanapun berada. Ini ilmu juga nih untuk 3K ini ya, penting untuk anda semua dan kita semua tahu bagaimana pengelolaan hutan sebenarnya, dan juga kelompok tani itu haruslah saat ini harus digenjot perkembangannya biar sukses sama-sama gitu. Kalau Anda sukses, penyuluhnya juga tenang nih. Tenang dia. Kalau tidak berarti petugasnya masih banyak Pak. Baik, saya harus akhiri dulu Pak karena waktu juga kita akan bergabung dengan Pro 3 menyampaikan warta berita. Saya Arman pamit, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.